Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal sabah nastati an nastamir dirasatana fi tanmiyatul tarbiyatul islamiyah. Jazakallahu khairan ala khudurikum. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi menjelang hari ini ya, di jam 9:14. Actually we late ya. Thank you very much for all student, our participant this morning. We will continue our subject about how to develop Islamic education curriculum. Terima kasih ya, dan hari ini saya akan mengoreksi beberapa challenge ya, utamanya di middle test, di UTS, di UTS ini ya, agar nanti hasilnya lebih menarik. Baik, saya izin untuk share screen ya, nanti boleh dilihat dan yang lainnya juga boleh berkomentar gitu ya. Ini baru latihan awal karena ini juga semester 1 ya, jadi jangan khawatir. Oke, yang pertama karena kemarin yang ngirim duluan lebih dahulu adalah Teh Siti Nopiah ya, maka saya akan mungkin share untuk materinya. Sebentar. Oke, wait moment ya, not responding ya, is about our developed country I think. Oke, ini adalah tugas strategi pembelajaran aktif. Terima kasih untuk Teteh ya, atau untuk Siti Nopiah, State Sirajul Falah Bogor ya. Oke, jadi ada dua masukan dari saya ya. Pertama adalah dari sisi penulisan, baru nanti yang kedua dari sisi kontennya atau isinya, semuanya hampir sama. Ini untuk semuanya juga ya, kelihatan juga. Ya, misalnya pertama yang paling penting. Jadi nanti salah satu dari konsistensi dari penulisan ini kayaknya template-nya agak dirubah, atau mungkin ini karena dia menggunakan pakai kurungan begini ya. Jadi kemarin tuh kayaknya agak-agak berubah sedikit, sebaiknya ini dihapus saja ya. Kemudian ini dihapus kotaknya. Kemudian kita letakkan di sini saja. Jangan lupa agar untuk kopinya itu tidak kelihatan yang di belakangnya, backgroundnya kita pakai paste, kemudian paste spesial, kemudian menggunakan unformatted text ya. Nah, ini akan memudahkan. Nah, seperti itu. Kemudian ini karena ini adalah nanti menjadi sebuah book chapter, maka gunakan ke sebelah seperti ini ya. Kalau kemarin itu seperti ini, atau mungkin ini seperti ini juga boleh ya. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis metode mutakhir. Ini tadi topik ya, kata-kata mutakhirnya kemarin kita fokuskan kepada kepada yang sifatnya langsung ke sini. Berarti langsung menjadi judulnya adalah metode active learning ya. Oke, saya ganti dengan active learning ya, artinya metode aktif ya. Jadi jangan sampai nanti strategi pembelajaran aktif, maksudnya yang aktif siapa nih? Active learning maksudnya gitu ya. Seperti ini kayaknya akan lebih bagus gitu ya. Ya. Oke, ini dari sisi pertama penulisannya. Oke, kemudian kemarin sudah sebutkan, usahakan jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat seperti ini ya. Dengan melakukan pembelajaran ini saya kasih highlight ya, warna purple ya, warna ungu. Ya, jadi ini hilangkan ya, atau mungkin dari awal. Kalau sebenarnya saya lebih senang kalau ini sudah betul sebenarnya, cuman kalau kita lihat dari sisi ininya nih, bagian atas nih rollernya,
penggarisnya ini sebaiknya dikeujungkan sebenarnya ini ya, ditekan ini, kemudian ditarik ke sebentar ya, kemudian ditarik ke sebelah sini ke ujung ya. Nah nanti ujungnya sama. Nah dalam penulisan sebenarnya ada dua versi ya. Versi pertama adalah seperti ini ya. Versi pertama itu adalah dia letakkan di pas P ini, yang P ini ya. Itu versi pertama. Tapi sebenarnya saya lebih senang kalau yang versinya itu langsung ke ujung saja disamakan gitu ya. Tapi kalau agak-agak sedikit ngikutin aturan ya di sini. Ya, jadi dia lurus dengan yang P-nya, huruf P-nya nih ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang di menjorok ke dalam ini juga ada versi juga. Versi pertama memang dia menjorok ke dalam, tapi ada versi yang pada umumnya yang terjadi sebenarnya adalah di awal paragraf itu selalu dia sama dengan yang bagian di bawahnya gitu ya, sehingga kemudian hasilnya seperti ini. Nanti di paragraf 2 ya, kita kesini kan nih harusnya nih ya, seperti ini baru dia satu tab. Saya biasa menggunakan kata satu. Nah seperti ini. Jadi di paragraf pertama dia kesini rata ke kiri ya, di setiap awal paragraf. Setelahnya baru menjorok ke dalam. Ini satu versi yang sebenarnya harusnya diikuti gitu ya. Kalau mamanya tadi istilahnya mau yang langsung menjorok ke dalam ya masih ditoler, itu hanya kecil saja, masalah kecil gitu ya. Oke, kemudian jangan lupa ini setelah ada subbab baru itu usahakan dia selalu ada istilahnya itu jeda ya, ada space-nya, ada spasinya. Dan ini juga sama, kita letakkan ke sebelah sini ya. Seperti ini untuk setiap pembahasan ya, yang A dengan yang B ini memang bentuknya seperti ini. Nah yang paling penting adalah ini, inget ya, oh ini kayaknya udah pakai keren ini, Teknovis sudah pakai Mendeley kayaknya nih ya. Nah sebaiknya ini menggunakan istilahnya itu adalah nama akhir ya, jadi Abdullah aja, nggak usah pakai B ya. Nah mungkin dia ngikutin stylenya. Kalau kita menggunakan APA style itu adalah nama terakhir ya, nama terakhir dari penulis ya. Ini SWT-nya yang penting konsisten. Kemarin sempat kita tanyakan apakah dia istilahnya itu menggunakan S-nya besar, W-nya kecil, atau SWT tiga-tiganya itu besar. Nanti boleh lihat di mana KBBI. Oke. Nah, kemudian ini aturan juga nanti dalam membuat tesis ataupun skripsi, ataupun jurnal, dia selalunya begini. Jadi setelah ada huruf B, ya ada poin B, di sini adalah 1 ya. Nanti setelah 1 baru nanti A. Nah seperti ini. Kalau agak lebih kecil begini ya kita perbaiki lagi ya. Kita menggunakan fontnya adalah 12 kemudian Times New Roman ya. Sebenarnya yang betul dia juga adalah seperti ini ya. Jadi huruf satunya itu dia berada di ujung yang kalimatnya. Tapi ada juga style yang kedua yang sekarang ini sebenarnya menjadi tren juga, yaitu dia tetap rata ke kiri. Ya rata kayak seperti ini. Kalau saya sebenarnya lebih senang seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak terlalu menjorok ke dalam terus. Nah seperti tadi juga di awal paragraf dia juga bisa rapat ke bawah. Kemudian jangan lupa untuk menggunakannya adalah justify. Nah seperti ini. Nanti di paragraf berikutnya baru nanti menggunakan space yang ada di bawahnya. Nah seperti ini ya. Seperti ini. Oke, nah ini dia menjorok ke dalam satu satu paragraf, satu tab. Nah seperti ini, jadi dilihatnya itu cantik gitu ya, dilihatnya itu indah gitu ya. Jadi ini memang perlu latihan gitu ya. Kalau yang nggak biasa ya lama-lama nanti terbiasa gitu ya. Kemudian ini kayaknya jangan lupa setelah titik, ini aturan di Mendeley nanti boleh dilihat lagi. Tapi kayaknya dia setelah titik itu selalu ada space ya, selalu ada spasi ya. Ini juga dia selalu ada spasi. Oke. Nah, kemudian untuk Eni 67, ini kita lihat nih. Jadi untuk buku apalagi jurnal gitu ya, itu usahakan ya untuk referensinya itu adalah 10 tahun terakhir. Sebenarnya bukan 10 sih ya. Ada yang 5 tahun sebenarnya itu, 5 tahun terakhir ya. Kalau 10 tahun terakhir berarti 2013 ya. Kalau mama 5 tahun berarti sekitar 2018 gitu ya. Ya masih lah 10 tahun lah kalau saya lah, nggak apa-apa
apa. Tapi kalau ini tahun 67, wah kayaknya penulisnya belum lahir juga nih, saya juga belum lahir gitu ya. Nanti peneletakan untuk meletakkan di ininya di referensi. Saya juga menggunakan ini juga, boleh lihat di bagian atas. Saya juga menggunakan Mendeley juga ya. Jadi teman-teman yang belum bisa boleh belajar ya. Kalau mau diganti sangat mudah sekali ya, kita tinggal ganti di sini stylenya, style untuk istilahnya itu referensinya, termasuk juga edit citasinya bisa di sini. Nanti lebih mudah seperti ini. Jadi usahakan pakai Mendeley ya, belajar mulai bisa ya. Nanti di setiap ini kayaknya di space-nya dispasikan seperti ini ya. Kalau mau agak sulit untuk otomatis bisa manual juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti setelah titik itu ada ada spasinya ya. Nah kemudian kalau saya justru agak ragu ini titiknya di mana gitu ya, apakah titiknya di sini seperti ini gitu ya, di bawahnya ini gitu. Kalau menurut saya justru malah yang benar itu seperti ini, karena dia masih masuk ke dalam bawah referensi ini, jadi dia bukan titik tapi titiknya itu setelah ini gitu ya. Jadi semuanya ini boleh dirubah seperti ini. Jadi titiknya itu diletakkan spasi dulu, baru titiknya diletakkan di akhir sini gitu ya. Tapi nanti boleh dilihat. Nah lagi-lagi ini juga jangan menggunakan kata sambung kalau saya ya. Kalau mungkin yang lainnya mungkin bisa ini. Tapi begini, dalam hal ini pembelajaran merupakan suatu proses perubahan. Kita tukar saja, pembelajaran merupakan suatu proses perubahan. Jadi ini dihilangkan gitu ya. Jadi jangan menggunakan kata-kata ini. Jadi walaupun ini adalah bahasa lisan ya, bahasa lisan, sehingga ya sebenarnya sih ya, tapi ini kan bahasa tulis gitu ya. Nah nanti dibuat seperti ini semuanya, jadi kelihatannya itu indah gitu ya. Ini juga sama ya, kata-kata dari ini kotaknya agak-agak masih kelihatan, so you have to carefully ya, harus hati-hati nih ya. Tapi saya ini dulu. Jadi di sini kalau untuk mengganti kata dari itu biasa saya menggunakan berdasarkan ya, berdasarkan atau merujuk atau meninjau. Tapi yang paling standar itu adalah berdasarkan ya, berdasarkan beberapa penjelasan ya. Nah saya juga hindari untuk menggunakan kata di atas gitu ya. Kalau saya biasa menggunakan berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, seperti itu ya. Jadi lebih ini gitu ya, lebih ini. Nah ini tetapi nanti diinikan, ini yang kotak ini nih ya, kelihatan ini kotaknya ini kayaknya pas ngopinya mungkin ya, pas ketika menyalin, jadi bahasa Arab, bahasa Inggris ya, ketika menyalin ini kelihatan dia ada kotaknya nih, sampai kotaknya kita lihat sampai di mana gitu ya. Kotaknya sampai di sini banyak banget ini ya. Ini nanti harus berhati-hati ya, berhati-hati. Nanti seperti tadi saya sebutkan. Jadi pertama copy ya, setelah copy baru paste, kemudian paste spesial, kemudian pakainya adalah unformatted text gitu ya. Jadi dia tidak kelihatan ketika mengcopy. Nanti baru pakai kita pakai paraphrase, kita modifikasi. Masih di penulisan ya. Ini kan strategi pembelajaran aktif. Jadi in English adalah active learning. Gak apa-apa, kemarin saya katakan ngambil dari beberapa referensi gitu ya. Jadi beberapa referensi, oke. Ya, saya masih di penulisannya. Ini yang paling kelihatan, ini harus diganti nih ya, harus diinikan. Jadi kotaknya ini menunjukkan gitu ya, menunjukkan apa? Nanti japri aja kayaknya nih ya, diskusi kelompok, brainstorming. Oke, kemudian juga kalau tadi bahasa Inggris sudah bagus ya, bahasa asing menggunakan kata asing, ditulis italic. Nah ini fontnya agak beda nih, kita lihat ini fontnya itu 12 betul. Kalau yang ini lihat dia 11, so ini mesti kita besarkan menjadi 12, jadi agar seimbang atau sama. Penggunaan teknologi. Oke, saya masih di penulisan karena ini penting. Ini juga sama nih, yang sebelah sini juga tulisnya kecil biasanya nih ya, kalau berdasarkan pengalaman itu, karena ketika di enter atau ditarik itu dia jadi hurufnya itu kecil. Lihat ini jadi 11, jadi jadikan ke 12 gitu ya. Semuanya fontnya adalah Times New Roman kemudian 12. Oke. Nah, kesimpulan, ini kesimpulannya sudah betul sebenarnya. Sebenarnya seperti ini juga tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau saya biasa ngikutin aturan biasa seperti ini. Jadi baru di belakangnya dibikinnya adalah satu space ya. Nah, seperti ini ya. Oke.
Ini sudah sampai ke kesimpulan, kemudian daftar pustaka juga sama ya. Daftar pustaka nanti Ahmadi 2007 ideologi pembelajaran, ideologi pendidikan Islam, A B C H I T W A. Oke. Ini mungkin jurnal ya Kemendikbud pembelajaran. Ini nanti tinggal kurang enter saja. Kurang enter dia kurang dibikin justified. Nah, seperti ini. Ini karena judulnya. Ini karena kan sudah ngikuti pakai Mendeley, jadi sudah alhamdulillah sudah ada peningkatan ya. Biografinya penulis bernama B-nya itu kecil aja ya. Jangan lupa. Jadi kalau nggak ada istilah besar, nggak ada alasan besar ya besar gitu ya. Oke, swasta, lembaga perguruan tinggi swasta, nggak usah pakai kata-kata swasta gitu, langsung aja. Jadi di sini kan kalau di biografi itu usahakan pertama tahun lahir kalau disembunyikan juga nggak apa-apa kalau malu gitu ya. Lahir, kemudian juga orang tua boleh juga untuk menghormati orang tua, kemudian pendidikan formalnya boleh dari SMA-nya gitu ya, atau di SD juga boleh. Kemudian setelah itu baru kegiatan sekarang ini, kemudian juga mungkin kalau sudah mulai ada karya. Nah ini nih, jadi tulisan ini saya ingin diharapkan tuh menjadi the first masterpiece gitu ya. Jadi karya pertama nih, menjadi book chapter pertama. Jadi jangan khawatir untuk istilahnya itu kita perbaiki. Nah jangan lupa tulis gambar, ada fotonya ya biar agak lebih bagus gitu ya. Biar agak bagus jadi ada fotonya gitu ya. Tapi kalau maksa banget nggak mau juga ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu. Tapi bagusnya ada fotonya biar kelihatan oh ini namanya Siti Novia SPD, S titik kemudian spasi ya, baru PD pendidikan. Oke, itu dari sisi penulisannya atau yang kelihatan ya. Sekarang saya mau lihat dari sisi kontennya ya. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis metode aktif. Sebenarnya lebih tepat berbasis active learning atau pembelajaran aktif ya. Ini sebenarnya metode itu kan kemarin pilihan, jadi saya ganti pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Pembelajaran aktif gitu ya. Jadi pakainya pembelajaran aktif, atau boleh juga dalam kurung lagi agar tidak salah paham gitu ya. Jadi active learning. Kita akan lihat nih active learning yang dimaksud itu seperti apa. Don't forget active learning because from English we have type with italic. Ya, kita pakainya italic ya, pakai italic ya, pakai miring. Oke, kita lihat. Jadi judulnya udah bagus, TNOP. Jadi ini nanti bisa menjadi jurnal nih ya. Ini pertama hanya menjadi book chapter, tapi nanti bisa menjadi jurnal juga. Tapi kita ini levelnya masih di bawah jurnal. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis pembelajaran aktif atau active learning. Kita lihat dari mulai paragraf pertama. Persoalan pembelajaran P-nya kecil aja ya. Saya biasa ke bawah aja ini ya, nggak bisa ini, matanya gatal soalnya nih kalau nggak lihat perbaikannya nih. Persoalan pembelajaran merupakan masalah yang sangat penting dan aktual karena melalui pembelajaran manusia akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam kapasitas mengelola alam yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dikaruniakan Allah Subhanahu, boleh lah, nggak apa-apa ya. Ini B Abdullah 2017. Sebenarnya cukup bagus gitu ya, tapi 2017 masih oke lah ya. Tiba-tiba langsung referensi, nggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau bisa sih ini agak dibelakangkan. Jadi pertama itu ada pendapat kita dulu gitu ya. Oke, jadi ini kan tujuan bicara tentang proses pembelajaran. Oke, proses pembelajaran umumnya dilakukan di lingkungan sekolah lembaga. Nah, kalau menurut saya lebih bagus kalau yang ini saya kasih warna yellow, saya kasih warna kuning ya. Ini diletakkan di setelahnya. Jadi pertama tuh dari sini justru nih yang menarik nih. Jadi dia dari umum dulu ke khusus. Proses pembelajaran umumnya dilakukan di lingkungan sekolah, lembaga bimbingan belajar, dan berbagai tempat sejenis lainnya. Sebenarnya sih kalau mau bagus jenis lainnya bolehlah gitu, tapi di sini sekolah atau madrasah boleh juga disebutkan. Sekolah, madrasah, walaupun sekolah itu ya madrasah gitu ya. Madrasah itu ya sekolah gitu ya, tapi dia menjadi spesifik gitu ya. Oke, selain untuk transfer ilmu dalam kegiatan pembelajaran ini sebaiknya juga karena dia sudah ada main idea, jadi ini sebaiknya di enter seperti ini ya. Jadi dia di paragraf baru gitu ya. Jadi agak lebih banyak juga. Selain untuk transfer ilmu, dalam kegiatan pembelajaran juga terjadi proses pembentukan sikap yang tentunya bermanfaat dan tidak bermanfaat. Proses
belajar terjadi karena adanya interaksi seorang dengan lingkungan. Interaksi ini membentuk pengalaman belajar, learning experience ya, yang juga akan berpengaruh terhadap pembentukan kemampuan melakukan pembelajaran melakukan pembelajaran peserta didik. Jadi diganti nanti ya. Jadi peserta didik dalam melakukan pembelajaran dapat memperoleh ilmu dan wawasan, akan lebih memahami proses pembelajaran. Katanya proses pembelajaran selama ini lebih pasif. Dari sini sebenarnya nih ide utamanya nih ya. Jadi agar lebih memahami proses pembelajaran, akan tetapi ini agak-agak sedikit jaka sembung pergi umroh nih ya. Jadi kalau kata-katanya lihat, dalam melakukan pembelajaran maka peserta didik dapat memperoleh ilmu dan wawasan titik. Agar lebih memahami proses pembelajaran, akan tetapi proses pembelajaran selama ini lebih sering dilakukan. Jadi dia kurang-kurang nyambung gitu ya. Harusnya agar lebih memahami proses pembelajaran, maka peserta didik ya, siswa atau juga gurunya itu juga perlu menggunakan metode atau strategi yang tepat ya. Nah, kenapa alasannya ini? Proses pembelajaran selama ini sering dilakukan secara pasif. Jadi akan tetapinya agak kurang nyambung gitu ya di sini nih, saya acak-acak sedikit nih. Jadi dari sini proses pembelajaran selama ini sering dilakukan secara pasif ya. Artinya guru menjelaskan materi dan peserta didik mendengarkan. Nah, ini sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi, levelnya lebih tinggi lagi, ini ditambah dengan dengan referensi gitu ya. Jadi kita tahu ternyata benar bahwa pembelajaran selama ini beberapa itu masih dilakukan secara pasif. Jadi ada referensi. Jadi kita nggak ngomong sendiri. So kalau kita mengatakan itu mesti harus by data, harus dengan data. Padahal proses pembelajaran seperti ini tidak memberikan efek yang baik untuk pembelajaran saat ini, bahkan akan menimbulkan kurangnya interaksi dan komunikasi antara pendidik dan peserta didik karena tidak diberikan kesempatan untuk bereksplorasi atau memberikan argumen. Nah, argumen ini jangan lupa, kalau T berarti ya, kalau T itu berarti dia English ya, mengutarakan pendapatnya. Oleh karena itu, untuk U-nya kecil juga, untuk diterapkan sebagai pembelajaran merupakan supaya membentuk suatu pembelajaran menjadi lebih. Sebenarnya sudah cukup bagus ya, ada di sini latarnya di sini sebenarnya gitu ya. Tapi kayaknya akan lebih bagus lagi untuk bicara di sini sedikit tentang urgensi dari English saja ya, active learning. Ya. Jadi karena kita akan membahas active learning, berarti ya di pendahuluan itu dibahas tentang active learning itu penting ya. Active learning itu harus dilaksanakan. Kenapa selama ini terlalu pasif, jadi kurang interaktif dan lain sebagainya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian ini di pembahasan ya, pembelajaran aktif sudah benar, tapi di sini pembahasan diganti saja dengan tulisan langsung saja ke pembelajaran aktif gitu ya. Jadi pembahasannya diganti saja. Jadi pembahasan maksud di situ kan masing-masing dari pembahasan, sehingga di sini diganti dengan pembelajaran aktif atau active learning. Gitu ya. Seperti apa pembelajaran aktif gitu ya. Boleh juga pakai kurung juga di sini menggunakan active learning. Ya. Nah, seperti ini, active learning. Jangan lupa dia tadi ada yang kepotong, dia miring ya. Jangan lupa nih. Jadi pembahasannya itu, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, langsung ke pembahasan utamanya, yaitu pembelajaran aktif atau active learning. Pengertian strategi pembelajaran aktif. Strategi merupakan Hendra 2020. Cukup bagus. Pembelajaran merupakan media. Belajar aktif merupakan strategi ya, berdasarkan penjelasan sebelumnya.